Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan tentang sumber daya yang dibutuhkan ketika Anda akan membuat suatu usaha. Masih dalam pembelajaran kewirausahaan, ini melanjutkan materi atau bahasan sebelumnya tentang analisis SWOT dalam pemetaan peluang usaha, di mana setelah Anda menemukan satu ide usaha, kemudian Anda menentukan analisis SWOT-nya, Anda akan mengetahui peluang usaha tersebut seperti apa. Nah, ketika peluangnya cukup baik, Anda harus masuk ke tahapan berikutnya, di mana Anda akan memulai usaha Anda. Sebelum Anda memulai suatu usaha, ada beberapa sumber daya yang memang harus dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan suatu usaha itu yang pertama ada atau manusia ya. Usaha apapun kalau tidak ada manusianya tentu tidak akan berjalan. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Meskipun Anda sendiri yang membuat usahanya, artinya Anda harus memiliki kompetensi yang sesuai dalam melakukan usaha tersebut. Contohnya, seorang tukang kayu, maka dia harus memiliki usaha dalam bidang kayu. Kalau seorang chef, berarti usahanya harus sekitar makanan. Artinya, sumber daya manusia yang cocok akan sesuai dengan usaha yang akan Anda buat. Nah, karena ini fokus utamanya adalah usaha pengolahan makanan, artinya manusia atau sumber daya manusia yang dibutuhkan itu harus yang memiliki ketertarikan dengan makanan dan juga memiliki kompetensi yang sesuai dalam bidang makanan ya. Ketika Anda memulai suatu usaha dan Anda menjadi pelaku usaha tersebut atau Anda mempekerjakan orang lain, nah pelaku usaha tersebut harus dihargai atau diberikan upah ya, karena kita sudah mengambil tenaganya sehingga kita harus memberikan upah yang setimpal. Nah, sumber daya yang dibutuhkan berikutnya ya tentu yang kedua adalah modal. Setiap orang yang memiliki ide usaha itu pasti akan terhenti ketika dia tidak memiliki modal atau dalam hal ini uang ya. Beruntung bagi orang-orang yang memang memiliki tabungan atau memiliki pinjaman modal dari orang tua atau kerabat, itu bisa dengan langsung memulai suatu usaha. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki modal seperti yang disebutkan barusan, itu memang agak sedikit susah ya. Biasanya mereka harus meminjam ke bank. Ya, tentu dengan jaminan dan ada bunga dalam pinjamannya. Tapi hampir semua usaha itu pasti berhubungan dengan bank untuk modal dan pendanaannya. Begitupun setelah usahanya berjalan, pasti dalam hal keuangan itu akan melibatkan bank. Modal atau uang dalam arti ini itu nantinya akan dijadikan untuk belanja alat dan juga belanja bahan. Jangan takut ketika kamu memulai usaha, aku takut nih modalnya nanti hilang. Oke, karena sejatinya memulai suatu usaha itu adalah belajar. Kita tidak tahu usaha yang mana yang akan sukses. Berikutnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha itu adalah bahan. Setelah kita mempunyai modal, tentu modal itu akan kita belanjakan ke dalam bentuk bahan dan juga alat. Oke, yang pertama itu ada bahan. Nah, bahan itu terbagi menjadi dua, ada bahan mentah dan juga ada bahan yang setengah jadi. Nah, kalau dalam usaha pengolahan makanan, maka bahan yang kita butuhkan itu tentu adalah bahan mentah. Kemudian sumber daya berikutnya itu adalah peralatan atau mesin ya. Kenapa? Karena dalam usaha pengolahan makanan tentu kita membutuhkan peralatan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kamu butuh kompor, butuh tabung gas, butuh pisau, segala macam mesin pengepakan, kemudian mesin print untuk logonya, untuk kemasannya nanti. Nah, itu pasti membutuhkan peralatan dan biasanya itu adalah mutlak harus ada sebelum usaha kamu dimulai. Berikutnya adalah cara kerja atau metode.
Setiap orang itu akan memiliki ide usahanya masing-masing. Ide usahanya mungkin ada beberapa orang yang sama. Nah, tetapi cara kerja yang digunakan pasti akan berbeda. Warung rendang boleh banyak tersebar di mana-mana, tapi kamu datangi setiap warung rendang tersebut, maka kamu akan menemukan cita rasa yang berbeda. Kenapa? Karena ada metode yang berbeda di setiap langkah-langkah produksinya. Artinya, cara kerja itu menjadi sumber daya yang mutlak dibutuhkan sebelum usaha kamu dimulai. Kenapa? Karena cara kerja kamu itu akan menentukan produk yang akan kamu hasilkan nantinya. Berikutnya adalah market atau pasar. Kemana kamu nanti akan menjual? Sebelum kamu membuat suatu usaha, kamu kenali dulu pasarnya. Kalau saya membuat satu produk, maka kita harus menentukan produk tersebut mau dijual ke mana. Kenapa? Jangan sampai kamu susah-susah membuat satu produk, setelah produknya jadi tidak kamu jual. Kenapa? Karena kamu tidak tahu pasarnya di mana. Atau kamu tidak tahu bagaimana cara menjualnya dan menjualnya ke siapa. Nah, sebelum memulai usaha, maka kamu harus menentukan pasarnya. Pasar itu tidak selalu merujuk pada kata tempat atau lokasi. Artinya begini, pasar itu boleh jadi ini suatu barang itu dipasarkannya ke usia berapa? Apakah usia anak kecil? Misal contohnya mainan, berarti pasarnya untuk anak kecil. Kemudian kalau misalkan makanan pedas, tentu itu kan pasarnya bukan anak kecil. Sehingga dalam menyusun usaha, kamu harus menentukan dulu pasarnya. Mau dijual kemana barang yang akan kamu produksi. Berikutnya, sumber daya yang kamu butuhkan sebelum menyusun suatu usaha adalah informasi. Kenapa demikian? Karena dengan adanya informasi, baik itu melalui internet, media televisi, media cetak, ataupun lain sebagainya, kamu akan memperoleh informasi yang banyak. Bisa jadi terkait bagaimana cara kamu memasarkan, bagaimana cara kamu memproduksi, atau bagaimana promosi yang nantinya akan dilakukan. Nah, jadi dalam menyusun suatu usaha, kamu harus memperhatikan berbagai sumber daya. Yang pertama, sumber dayanya itu ada manusia, pelaku utama dalam suatu usaha. Yang kedua, ada modal atau uang, pendanaan untuk menyusun suatu usaha. Berikutnya, ada bahan yang kamu belanjakan dari modal tersebut. Kemudian, yang keempat itu ada peralatan. Berikutnya, yang kelima itu yang sangat paling vital, itu adalah cara kerjanya bagaimana. Kemudian yang keenam itu ada market atau pasar, untuk menentukan produk kamu akan dijual ke siapa dan bagaimana cara menjualnya. Lalu yang terakhir itu ada informasi yang mutlak kamu butuhkan sebelum ataupun sesudah kamu menyusun usaha kamu. Oke, sekian itu adalah pembahasan tentang sumber daya yang dibutuhkan sebelum menyusun suatu usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini baik buat Anda. Jika benar itu dari Tuhan, jika salah itu murni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.